Apa itu acaranya, Pak? Itu deklarasi Purnawirawan TNI Polri di Bandung. Banyak cel itu. Ada 300-an lah, termasuk patinya, Pamen. Dukung Anies. Ya, dukung Anies. Selamat. Wah, sekali lagi selamat nih. Luar Dukung biasa. perubahan. Saya kalau ada yang dukung Anies, saya langsung Perubahan. makin semangat, makin menggebu-gebus banget saya. Luar biasa. Bisa Saya itu mengamati ya setiap detik ya. Boleh katakan LSMPC sangat peduli ya dengan perubahan ke depan ini. Makanya ada semacam euforia ya yang menyambut perubahan yang luar biasa. Mungkin Pak Dr. Sony menyampaikan beberapa hal yang kemarin di acara di Cimahi persisnya ya? Nah, di Kota Bandung. Oh, Kota Bandung. Iya, di Kota Bandung ya. Apa aja tuh Pak anunya? Dari hasil pertemuan itu, semangatnya, tujuannya kan sudah jelas ya. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Has Channel dengan Dr. Laksamana Pertama Sony Santoso. Masya Allah. Terima kasih, Bib. Oh, ini kalau ketemu jenderal ini makin semangat kita. Harus semangat ya. Karena ini Republik ini perlu orang-orang sehat. Itu saya lihat kemarin itu Anda di Bandung itu luar biasa itu. Fotonya paling depan itu. Apa itu acaranya, Pak? Itu deklarasi Purnawirawan TNI Polri di Bandung. Banyak cel itu. Ada 300-an lah, termasuk patinya, Pamen. Dukung Anies. Ya, dukung Anies. Selamat. Wah, sekali lagi selamat nih. Luar Dukung biasa. perubahan. Saya kalau ada yang dukung Anies, saya langsung Perubahan. makin semangat, makin menggebu-gebus banget saya. Luar biasa. Saya lihat itu masih penasaran ini. Ini saya mesti undang Pak Haji Sony ini, Dr. Haji Sony Laksamana lagi. Luar biasa jam terbangnya, tapi semangatnya luar biasa. Amin. Gimana, Amin? Sambil ngopi sore ya. Iyalah, sambil ngopi sore ya, kan. Kita bisik-bisik politik kenegaraan ya. Ya, bisik-bisik ya. Tentang situasi terkini, tentang dukungan yang terus mengalir buat koalisi perubahan ya. Kalau beberapa bulan terakhir, seminggu terakhir ini ada semacam forum Purnawirawan Pati ya, perwira tinggi menengah, TNI Polri sudah deklarasi, juga sudah beberapa kali ya pada pertemuan. Ini kemarin ya persisnya ya. Iya, kemarin. Kejutan besar lagi nih. Hari Selasa ya. Selasa. Jadi mungkin Pak Sony bisa cerita sedikit, saya penasaran tuh isinya kok banyak banget itu, luar biasa tuh. Ya, mereka terpanggil aja ya untuk bergabung dalam forum TNI Polri untuk perubahan. Untuk perubahan, tentunya Purnawirawan ya. Purnawirawan ya, dari Tamtama sampai Pati. Iya, kalau aktif nggak boleh ya. Ya aktif. Padahal yang aktif juga banyak kepengen nih. Iya betul ya. Saya ngintip-ngintip nih, banyak aktif, banyak kepengen nih. Mana masih masih ikatan ya? Ya ikatan. Ikatan dinas. Aturan. Ya, tapi kalau lihat semangatnya saya perhatiin, wah, yang aktif juga banyak teman-teman pada telepon tuh. Waduh, Bib ini luar biasa nih. Ya, Habib kan lebih tahu kan karena di luar kan. bisa melihat. Saya itu mengamati ya setiap detik ya. Boleh katakan LSMPC sangat peduli ya dengan perubahan ke depan ini. Makanya ada semacam euforia ya yang menyambut perubahan yang luar biasa. Mungkin Pak Dr. Sony menyampaikan beberapa hal yang kemarin di acara di Cimahi persisnya ya? Nah, di Kota Bandung. Oh, Kota Bandung. Iya, di Kota Bandung ya. Apa aja tuh Pak anunya? Dari hasil pertemuan itu, semangatnya, tujuannya kan sudah jelas ya. Ya, tujuannya ya
dalam rangka mendukung perubahan ini ya. Ya. Dan perbaikan. Gitu. Perubahan dan perbaikan. Ya, ini kan bermula dari deklarasi Purnawirawan Pati TNI Polri yang dilaksanakan tanggal 17 Juli 2023. Yang dikomandangi oleh Letjen Ediwan Prabowo. Iya, betul. Di motori dikomandoi oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Edi Prabowo. Iya, tapi saya lihat itu ada Pak Sony, ada Pak Soeharto, Pak Jenderal Sunarko. Iya, lengkap ya. Lengkap lah. Ya, kebetulan di Jakarta kan, jadi dekat juga ya kan. Ya, jadi pada bergabung lah. Kalau ngomong Marini Soeharto kan waktu zamannya era reformasi kan beliau kan paling depan ya. Ya begitu. Ini makanya kita harus lebih ya zaman udah modern ya, udah maju, rakyat udah banyak yang pinter, walaupun masih ada yang belum ngikutin kepintaran itu, tapi pada umumnya rakyat udah cerdas sekarang ini. Gitu. Jadi dalam forum TNI Polri yang bergabung dalam forum perubahan itu, yang kemarin di Bandung namanya istilahnya F2. Ya, saya pikir sama ya. Kenapa? Diawali tanggal 27 Juli 2023. Jadi di situ kita melihat kenyataan-kenyataan fakta bahwa pemerintah yang kami menganggap gitu ya, kurang berpihak kepada rakyat gitu ya, kehidupan rakyat dan merugikan negara serta kekhawatiran kuat terjadinya perpecahan serius antar anak bangsa. Ini yang menurut kami gitu ya. Maka pada hari ini sekitar hari ini itu sekitar 315 lah. Ya, 315 purnawirawan TNI Polri yang bergabung itu semuanya yang ada di wilayah Jawa Barat yang terdiri dari berbagai pangkat tadi itu dari mulai tamtama sampai pati ya mendeklarasikan mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden dan presiden. Insya Allah. LSMP sekali lagi mengapresiasi luar biasa. Terima kasih. Waduh, ini apresiasi setinggi-tingginya buat apa namanya purnawirawan yang apa namanya peduli ya. Betul. Kita peduli tentang peduli rakyat lah. Tentang kerisauan tadi. Memang kita juga menyadari ya. Memang akhir-akhir ini potensi perpecahan anak bangsa ini semakin hari semakin kelihatan. Ya ini perilaku politisi ya yang membuat ini ya. Ya memang ini harus diredam ya. Betul. Diredam. Saya yakin dengan terbentuknya forum-forum seperti ini ya setidaknya kepedulian terhadap rakyat di bawah itu semakin nyata ya. Insya Allah. Nyata. Kan pada lihat semuanya. Nah, nyata aja ya. Ngapain kita harus ini tutup-tutupin. Orang ditutupin juga terbuka sendiri sekarang. Oh gitu. Iya, kan bisa. Ya kan? Sekarang di mana-mana coba tukang bakso aja sekarang. Tulisannya ada di sekitar Anda ada kamera, kamera pengawas CCTV. Di masjid gitu juga. Di gereja gitu juga. Di kantor-kantor ada CCTV-nya. Ya karena jadi lalu lintas ada CCTV. Ini ada yang lucu Pak. Gimana? Nah, ini betul-betul menarik dan lucu ya. Jadi ada satu forum, itu forum bupati ya kalau nggak salah ya, di daerah Jawa ya, Jawa Barat juga. Jadi mereka itu ada siswa, gitu. Si bupati ini begitu apa namanya terbuka ya, padahal tuh benderanya agak beda. Ini menanyakan ada di depan tuh ada beberapa murid ya. Ada kalau nggak salah tuh sekitar berapa murid yang ditanya, kamu 2024 siapa yang mau pilih buat presidennya ke depan? Ya, mereka nih di antara 5 berbisik-bisik, nggak langsung jawab gitu. Dia bilang,
Ini mereka, Anda jawab aja nggak usah. Diwakilkan satu orang untuk jawab gitu. Ya, yang jawab kalau nggak salah 3. Ah. Dari 5 yang jawab 3. Bilang aja apa adanya, nggak usah khawatir, gitu. Siapa presiden? Anies Rashid Baswedan. Tiga-tiganya gitu ya? Satu lagi tanya lagi, kamu kan? Sama, saya Anies Rashid Baswedan. Satu lagi, saya Anies Rashid Baswedan. Wah, nah itu menjadi viral. Viral ya? Viral. Jadi bayang nggak, anak-anak sekolah masih usia sekolah, belum kuliah, Iya. sudah bisa menentukan pilihan. Gitu. Terang-terangan dia mendukung Anies Rashid Baswedan. Masya Allah. Seru ya kalau gitu ya? Iya, ini fenomena menarik ya. Iya. Fenomena menarik, dan era keterbukaan sekarang ini ya seperti yang Pak Sandi bilang tadi, tidak bisa dibendung. Nggak bisa, udah CCTV-nya udah kemana-mana. Udah nggak pakai pencitraan lagi sekarang. Gitu, ya kan ya? ya. Udah kuno pencitraan-pencitraan. Ya, dan malu lah sekarang kalau ada pejabat pencitraan. Coba lihat di YouTube itu kan ya. Waduh, udah prihatin kita. Ya. Iya. Coba lihat-lihat mau ulamanya bicara, mau yang udahlah prihatin kita. Sebetulnya dengan penutupan kebohongan, ya kan ya, menyembunyikan yang tidak jujur. Ini kan publik, ya kan ya. Jadi mana yang publik harus tahu, buka, ya kan ya. Memang ada rahasia negara yang tidak harus dibuka, itu ada, ya kan ya. Ya, kan ada keputusan sidang. Sekarang harus, soalnya kalau udah ada yang sampai ada kata-kata yang vulgar, ya nggak ya? Kalau ada pejabat makan duit rakyat disebut ini, gitu kan? Itu udah itu prihatin kita sebetulnya. Ya memang kita kadang-kadang lihat pejabat-pejabat yang sudah enak ya, enak di puncak kekuasaan tuh, rasanya ngomongnya asal nyeplok aja ya. Iya, bahaya gitu. tuh. Jadi dia tidak berpikir bahwa omongannya itu terekam ya. Jejak digital itu kan tidak bisa dihapus. Nggak bisa, susah, ya karena sekali dia ngomong itu dampak kemana-mana, dan itu ya kita sayangkan ya. Iya, sayang jadi pembanding tadinya ya. Pejabat itu boleh, pejabat ini nggak boleh. Ya karena pejabat ini ya dia ini. Jadi harus ada yang bukan, ya kita lebih perhatian, ya kan? Tapi ada yang memperhatikan. Nah, ngomong-ngomong gimana? Itu waktu Pak Sony ketemu kemarin, kan dari 315 orang itu pasti ada yang punya apa sih kira-kira apa namanya undang-undangnya gitu. Ya, dia mereka ada undang-undang atau ada betul ya kan? Yang saya dengar gitu kan ya, bahwa deklarasi forum kemarin itu ya, namanya F2 ya kan ya. Mereka mengajak masyarakat Jawa Barat, khususnya para purnawirawan TNI Polri, serta semua elemen bangsa dan negara untuk bisa bersama menjaga keamanan dengan kedamaian dalam kontestasi pemilu yang akan datang. Itu harapan pertama. Ya, pemilu ya yang selalu kita sebut-sebut jurdil. Ya kan ya, jujur dan adil, damai, aman. Gitu kan ya. Jangan sampai ada kalau bisa kerusuhan dan perpecahan antar anak bangsa gara-gara pemilu. Oleh sebab itu ya pelaksana pemilu itu harus dari sekarang ini berpikir untuk membuat pelaksanaan pemilu itu harus jurdil, damai, dan jangan seperti yang lalu-lalu ada kesan gitu ya. Jangan sampai ya misal ada pemilu petugas KPPS meninggal sampai 700 orang lebih. Kan baru sedunia, kan baru ada di Republik kita itu. Masih inget aja Pak Sony? Ya maksudnya jangan sampai terulang lah kan, jangan sampai terulang ya kan. Kasihan lah petugas KPPS ya. Ya, buat apa ya, honor gak seberapa hilang nyawa ya kan ya. Pengabdian sih pengabdian, tapi ya jangan sampai begini. Kalau bisa kita berbuat baik di jalan yang benar. Ya, karena jangan kita berbuat benar di jalan yang salah. Nah, jadi kalau bisa berbuat baik di jalan yang benar. Walaupun kita salah, tapi di jalan yang benar, gitu. Kita salah keliru nih, tapi dalam posisi di jalan yang benar. Artinya kita mengikuti konstitusi, aturan yang ada. Enak kan? Jadi dihisapnya tuh
nggak berat-berat. Iya, iya. Tapi kalau kita udah nggak baik, berjalan di jalan yang tidak baik, dengan mengikuti aturan-aturan tidak baik, berat hisapnya. Iya, 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 iya. Ya kan? Saya pikir demikian. Bagaimana? Saya masih mau mempertajam tentang hasil pertemuan kemarin itu. Apakah nanti akan ada lagi deklarasi di tempat-tempat lain wilayah ya? Iya. Katakan di daerah Indonesia Timur atau daerah-daerah Sumatera gitu. Kalau ngelihat nuansa kebatinannya, FP3 dan FP2 ini akan merambah ke provinsi-provinsi lain. Oh, sudah ada agendanya nih? Iya, mungkin nanti bisa koordinasi ya, komunikasi Habib dengan Pak koordinatornya itu, Pak Ediwan Prabowo. Ya, kemarin ada itu ucapan itu untuk mengembangkan F2 ini di tiap-tiap provinsi, ya karena kan banyak purnawirawan yang pulang kampung. Iya, beliau sempat menjelaskan bahwa di F3 itu ada 200 lebih ya. Betul. 200 lebih jenderal di situ, kumpul semua purnawirawan dari berbagai angkatan ya, laut, udara, terus darat, tambah polisi. lagi TNI, polisi ya. Dan ASN. Pegawai negeri. ASN yang sudah pensiun ya. Iya, jadi ada PNS di TNI Polri. Iya. Ya kan? Itu juga gabung. Ya semacam di Kemenhan gitu ya. Betul. PNS-nya ya. Ada di tiap angkatan kan ada tuh. Iya, itu katanya juga mau gabung semua tuh. Ya banyak lah yang gabung ya. Kalau biasa. Kita nggak bisa bilang 100%, tapi 70% kayaknya. Iya, udah di atas 50 udah hebat ya Pak. Luar biasa itu. Memang ini fenomena yang sangat menarik. Sangat menarik. Kalau saya lihat ini dari LSMPC kita menyoroti, wah ini satu hal yang sangat positif. Orang-orang cerdas, orang-orang pinter, orang yang punya wibawa, punya pengalaman, bersatu padu. Insya Allah. Bersatu padu. Betul. Wah, menginginkan satu perubahan di 2024. Ini subhanallah kalau saya bilang. Kalau menurut kami gimana? Perubahan apa? Nanti orang tanya lagi, apa sih kok dirubah-rubah? Banyak. Contoh-contoh kecil ya tentang pendidikan ya. Yang selama ini mahal sudah harus berubah murah. Ya gitu ya. Oh gitu ya. Sesuai amanat undang-undang ya. Iya, air minum yang mestinya kita nggak usah beli ya kan. Sekarang kan harus beli mahal. Mestinya kan jadi murah atau gratis. Lebih mahal dari BBM ya? Iya, tambah lagi ya tentang kesehatan. Yang selama ini kesehatan itu begitu agak susah ya, walaupun ada BPJS tetap aja banyak problem, sehingga ya itu juga sudah harus berubah. Insya Allah bro. Nah, jadi di tempatnya Pak Sony juga masih banyak perubahan. Gimana perubahan-perubahan yang diharapkan oleh Pak Sony dan katakan selama pengalaman di Polhukam kemarin, apa yang harus yang dibenahin dan dirubah? Ya mungkin dengar sampai sekarang ini kan masalah hukum, penegakan hukum. Sering tuh kalau ya kita dengar, melihat ya para pakar bicara hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, gitu. Itu istilah-istilah orang pakar-pakar itu lah ya. Tebang pilih, gitu kan ya. Padahal hukum adalah sebagai panglima. Jadi sekarang rakyat gak mau gitu. Jangan lain di bibir, lain di hati. Berat kita. Nah, jadi kalau bisa sesuaikan lisanmu, ya kan, ucapanmu dengan perbuatanmu. Memang ini yang berat. Ya itulah pemimpin. Ya. Jadi nggak bisa itu lagi. Udah nggak bisa kita. Keluar pintu rumah udah mana? Rumahnya di mana sana? Oh, Bapak itu memang begini. Pemimpin itu memang ya begitu. Rakyat itu lihat sendiri. Ya, nggak tahu kalau ada yang lain-lain. Oh Bapak itu baik, sering kasih sedekah, sering kasih, ya. Nah, itu kita. Tapi yang nyata aja, yang anak-anak sekarang tadi seperti anak sekolah tadi itu ya nggak. Seorang bupati nanya, ya kan. Walaupun beda dengan pilihan bupatinya kan gitu. Wah, untung bupatinya nggak marah, biasanya marah itu. Ya kan? Satu tuh nanya siapa tuh? Dia mau marah malu Pak. Malu ya. Malu, masa marah-marah kecil. Itu bagian orang yang tahu, yang punya iman. Cuma nyesel dia. Bayangkan, berarti itu gambaran pelajar itu. Iya, paling nggak nyesel dia. Ngapain nanya itu kan? Itu daerah mana itu?
Daerah mana Kalau tuh? nggak salah daerah Jawa Barat tuh. Hah? Hah? Saya nonton juga sambil tertawa gitu. Wah, ini jangan-jangan yang nanya nyesel nih, nggak kok nanya itu gitu loh. Tapi nggak apa-apa, Iya, iya. nggak apa-apa dengan jiwa besar. Bupati bilang ya nggak apa-apa, saya seneng katanya. Alhamdulillah. Kalau memang katanya itu sesuai dengan hatinya ya. Iya betul. Ya kan, Iya seperti- anak gold age ya itu ya, usia emas antara 17 tahun ya kan. Iya. Betul, SMA kan mengatakan dengan sejujurnya. Memang dia ikut partai politik kan tidak. Iya. Ya, saya yakin yang ikut partai politik. Belum lah, belum mengerti Ya kan, politik kan. Iya. Paling nanti nih parpol yang ngubur-ngubur anak itu. Wah, kamu ya kan? Wah, pinternya anak nih. Nah, gitu kan. Itu saya lihat itu ada. Ada, ini bakat nih, gitu. Capres tidak ada kejar gitu. Ya kan? Dia belum, saya yakin itu pelajar belum ikut parpol ya. Iya. Tapi dia udah punya pilihan, ya nggak? Iya. Ya. So, ini nanti parpol yang ngubur-ngubur anak itu nih. Sini. Bukan nyoba parpol, capres yang ngejar, kalau nggak ada. Ini gambarannya. Berarti Iya, makanya saya jadi ketawa lihat. Ini capres ngejar-ngejar anak kecil. ya. Aduh, jadi ya katanya kan kalau kampanye kan nggak boleh ada anak-anak. Ya. Gitu. Itu bukan anak-anak tuh, 17 tahun tuh. Nggak tahu, saya Ya kan? nggak habis Wajib pikir tuh. nyoblos itu. Jadi anak-anak terus yang datangin itu capres gitu loh. Ya, tapi nggak apa-apa. Bagian dari ikhtiar ya. Iya. Bagian dari ikhtiar. Tapi nanti ada yang parah lagi ya, nggak sependapat sama dia, dicatat ini banyak. Nah, bangga demokrasi. Biasalah ya kan ya. Orang kan ada senang, ada tidak, ya nggak, Iya, ada iya, suka. Kenapa harus kita? Ya kalau nggak milih ya nggak apa-apa. Orang dia pilihannya yang lain. Mungkin dia milih karena Iya. sesuatu, ya nggak, ya kan ya, ya kan. Sebab milih karena dibayar, ya kan? Kita ya, lu pilih saya ya, nih. Tapi ada yang nggak begitu-begitu, ya kan? Tapi ada yang menarik nih Pak. Nah, gimana tuh? Nah, ada yang menarik sampai saat ini tentang putusan usia ya, usia cawapres. Iya. Gitu. Sampai PDI itu bersuara dia tidak setuju ya. Ya sekarang ada lagi berproses di MK nih. Iya. Jadi usia cawapres itu dari 40 mau diturunkan 35 gitu. Ya saya juga bilang, nah, ini ada apa kan gitu kan. Oh semacam dengan segala macam alasan bla 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 bla. Ya sebetulnya kan kita udah bisa baca ya. Iya, gimana iya, ya. iya. Arahnya. Ya udah nggak bodoh-bodoh amat ya. Benar ya. Udah tahu maunya kemana, tujuannya kemana gitu loh. Ngomong-ngomong, Ya. kopinya sambil Mana ya? nikmatin. Ini mantap ini, Masya Allah. Ngopi sore. Bismillah. Jadi diturunkan, Beb. Usianya gitu. Usulan. Usulan. Jadi ada yang punya syahwat politik ya. Nah, cuma malu-malu kucing. Malu-malu kucing, tapi berproses ya, diproses di MK. Sampai detik ini belum putus ya. Cuma banyak suara-suara ya nambah lagi kegaduhan. Yang tadinya itu udah menjelang Pilpres ini sudah mau pendaftaran, tiba-tiba muncul ini sampai Bawaslu tuh komplain gitu. Bawaslu komplain ya kalau memang ini mau diputus segera ya segera aja gitu loh. Karena kan ada banyak persiapan lainnya gitu loh. Karena kalau ini dirubah tentu berdampak kan ke KPU, ke Bawaslu, itu kan semuanya kan berdampak. Gitu. Sehingga KPU itu minggu lalu ya dia mendesak ya kalau memang mau diputus segera aja supaya tinggal ada cepat langkah-langkahnya, jangan berlarut-larut gitu. Ya, jangan berlarut. Sama halnya waktu itu tentang apa namanya pemilihan tertutup dan terbuka kan itu makan waktu lama ya. Betul. Gonjang-ganjing rame. Tapi alhamdulillah terjadi seperti yang lalu tetap terbuka sehingga calon-calon itu sudah bisa bergerak ya. Nah, tambah lagi muncul lagi masalah baru ini ya. Jadi saya bilang ya ini kayaknya MK ini nambahin kerjaan ya. Kerjaan satu belum selesai muncul kerjaan baru lagi. Muncul kerjaan baru lagi. Yang kita prihatin itu jadi semacam apa ya? Semacam apa namanya guyonan ya. Guyonan ya. Jadi guyonan di publik ya. Kok jadi masalah usia, kok jadi ramai lagi jadi begini gitu loh. Menurut Habib gimana?
Ya inilah kalau tidak matang ya, berpolitik yang tidak matang, ada orang yang berambisi, syahwat politiknya mau memaksakan kehendak, aji mumpung ini. Oh, gitu ya. Ini namanya politik aji mumpung kalau saya bilang. Gini, Bib. Mungkin itu untuk persiapan yang akan datang. Bukan untuk yang sekarang. Ya. Ya kalau Baru akan datang kenapa dibahas sekarang? Itulah dia. Nanti kan yang kemarin Habib itu sampaikan sama saya apa? Biasanya kalau orang, makanya tadi itu kita ini kan udah tua-tua tadi, Bang. Jangan sampai pekerjaan kita itu menjadi mubazir. Iya. Al-mubazirina kana ikhwanus sayati. Mubazir temennya setan. Iblis. Makanya jangan sampai ini pekerjaan yang biayanya mahal, ya kan ya. Udah itu banyak apa itu yang mubazir ini tadi menjadikan mubazir, ya sendiri akibatnya. Ini yang besar, ya. Karena bukan nggak jadinya akhirnya nggak maslahat ya. Pak Sony, saya mau tanya lagi. Gimana tuh? Kalau tentang FP2 ya, itu sudah kita bisa lihat ya arahnya kemana. Mungkin Pak Sony nggak penasaran, pengen tahu tuh apa sih kira-kira yang mereka harapkan dari perubahan ini? Nih saya catat nih. Itu yang perlu tuh perubahan apa aja tuh? Saya baca nih. FP2 Jabar mendukung ketiga parpol, ya kan ya? Nasdem, Demokrat dan PKS. Oh jadi 3 parpol didukung? Didukung, ya kan ya? FP2 Jabar mengusung Anies Baswedan sebagai capres perubahan. Cawapresnya belum sebut? Belum. Itu ranahnya lain lagi tuh. Oh gitu. Terus? Kemudian FP2 Jabar berharap bisa segera dideklarasikan, berharap ini cawapres KPP, dibentuknya sekber KPP, ini harapan. Ya kan? Terkait isu Purnawirawan TNI Polri, FP2 Jabar meyakini kekeluargaan para purnawirawan TNI Polri tidak retak dan tidak akan pecah hanya karena beda pilihan politik seperti beda pilihan capres-cawapres dalam kontestasi pemilu 2024. Terlalu nista jika terjadi hal ini. Jiwa Sabta Marga TNI dan Tribrata Polri tertanam kuat saat penugasan dulu, dilandasi disiplin, kehormatan, rasa senasib, sepenanggungan, dan rela berkorban demi negara dan bangsa. Menjadikan purnawirawan TNI Polri akan selalu bersama dalam kekeluargaan sejati. Ada jiwa korsa. Ada kelupaan tadi. Apa itu? Ada. Apa itu? Kan Tribrata kan miliknya coklat. Iya. Jadi gini, mereka Tribrata, ya kan ya. Tapi apanya itu tujuannya untuk ini. Tapi kalau untuk TNI kan sudah punya ini sendiri kan? Sabta Marga. Sabta Marga. Kalau TNI Sabta Marga, polisi namanya Tribrata. Saya bilang tadi ketinggalan Sabta Marganya kelupaan ya. Ada ya Tribrata. Ya. Sengaja nih Pak Sony mati saya nih. Biar saya jadi ingat gitu ya. Bagi EP2 Jabar dan diyakini juga bagi purnawirawan TNI Polri dengan pilihan capres lain, perbedaan pilihan politik adalah hal yang harus dihormati dan menjadi warna yang indah dalam pesta demokrasi pemilu 2024. Ini baru luar biasa. Ya demokrasi namanya, ya kan? Jangan ada paksa memaksa. Silakan mau ikut-ikut. Gitu. Jadi di situ sudah jelas ya nawaitu kemana ya. Karena kepengen mengharapkan perubahan dan apa namanya perbedaan itu satu keniscayaan ya. Betul. Nah, setelah kontestasi ya biasa lagi. Biasa. Ya karena ini kan menyambut pesta ya. Sama-sama menjaga negara kita, menjaga republik ini. Menyambut pesta demokrasi ini, saling mengusung calon. Siapa pemenang ya itu sudah kehendak Allah. Udah kehendak Allah. Gitu. Ya kan? Nah setelah itu rukun-rukun lagi. Rukun. Jangan gara-gara beda pilihan ada ya. Siapa? Ini kan orang-orang yang punya keinginan aja. Ya. Tapi kalau saya lihat Pak Sony sudah sekian tahun ini setiap pilpres selalu begini. Biasa tuh ada macam apa namanya perbedaan. Ya memang saat-saat saja seperti itu. Sekarang saya nanya nih, kenapa ributnya pada saat-saat gaduh seperti mau jelang-jelang pemilu?
memang selama ini kerjanya apa gitu. Coba saya mau tanya sama ini kan Habib punya pengalaman nih sebagai insan. Kesempatan itu hanya sekarang. Begitu. Kalau dia ngomong nanti setelah pemilu udah nggak ada gunanya. Kan sekarang kan kesempatan nih. Oh. Gitu. Apalagi belum ada waktunya nanti kan kampanye kan cuma sebentar. Oh gitu ya. Ya hanya 75 hari. Nah, pendeknya waktu kampanye sehingga saat ini capres maupun cawapres itu ya berbondong-bondong. Pokoknya sekarang udah kampanye nih. Ya, ini namanya bukan kampanye, sosialisasi. Oh, wah. Sosialisasi namanya. Betul dok, kesana. Boleh, kalau sosial boleh. Tapi katanya kalau dalam sosialisasi ataupun kampanye nggak boleh meninggalkan tugas. Menurut dia. Nah, kalau tugas itu yang selalu kita soroti. Karena nggak boleh jadi pejabat. Nggak boleh, Pejabat itu haram hukumnya itu. Haram ya? Ya, karena dia tidak melaksanakan tugasnya, berada dibayar oleh negara, dia menggunakan fasilitas negara, itu haram. Haram ya? Oh iyalah. Masya Allah. Bagaimana nggak haram? Dia dibayar, dia harus masih ada tugas, tapi dia abaikan tugas itu, walaupun presiden sudah menginstruksikan segera cuti atau apalah namanya, itu yang berkali-kali SNMP kita soroti. Sebagai LSM ya? Kita himbau. Sebagai LSM ini ya? Iya, sebagai mengkritisi perilaku politisi ya. Iya. Karena kalau mereka nggak sadar-sadar juga ya, saya sampai berpikir gini, ya segera mungkin presiden bersikap. Iya. Jangan didiemin. Stop. Ya, presiden udah ngomong, wapres udah ngomong, tapi menteri-menterinya masih enjoy saja. Dia nggak peduli, masih tetap aja. Nah ini yang saya juga nggak habis pikir. Mungkin dia lupa kali. Nggak lupa, wibawa presiden ini kurang gagah. Iya, kalau gagah tuh ucapan sedikit aja sudah langsung dilaksanakan gitu loh. Ya, itu yang kurang mantap gitu. Ke depan nanti kita berharap ya presiden tuh ya betul-betul sangat didengar gitu loh. Tidak usah dia sampai teriak, berdehem aja udah. Dehem aja ya. Itu dulu, iya betul. Dulu waktu sekolah ya, Habib ngalamin ya. Iya. Mengolahragakan masyarakat, ya kan ya. Dan memasyarakatkan olahraga. Ya, kalau dibilang olahraga kan, membumi ya. Iya, kalau kembali lagi ke masalah, saya ada pengalaman waktu masih di SD ya. Iya. Nah, itu masih di SD kelas 5 atau kelas 6 SD itu, kalau guru saya itu lewat itu suara sepatunya terdengar. Iya. Kelas yang tadinya karena baru masuk kan, baru masuk kelas kan masih ramai tuh ngobrol gitu. Begitu terdengar suara sepatu, diam semuanya. Ya, betul. Semua baru suara sepatu ya. Sepatu. Nah di situ wibawa seorang guru. Nah kita juga berharap wibawa seorang pemimpin. Ya. Pemimpin itu nggak usah ngomong keras dan nggak usah berulang-ulang. Iya. Gitu sekali ngomong. Nah ini sudah ngomong terang-terangan, bahkan di sampingnya salah satu capres yang nanti kalau mau nyapres atau jawapres ya sesegera mungkin aja ambil cuti atau apalah namanya gitu loh. Tapi sampai detik ini nih, ya belum cuti. Kita bicara ini masih aja nggak peduli ya kasihan juga ya buat presiden kita ya. Betul. Presiden wakil presiden kasihan kan? Kasihan ya, enggak harusnya ucapan presiden itu bagian dari konstitusi. Ya timboknya kan jadi timboknya kan jadi rada nggak bisa berjalan dengan sempurna kan kerjaannya kan. Ya bayangin masing-masing kementerian itu kan punya tugas. Iya. Apalagi kondisi seperti saat ini kan ekonomi lagi begini, kondisi suasana politik lagi begini. Itu kalau memang seharusnya mereka tuh merapatkan barisan bagaimana mengatasi masalah kebangsaan ini. Pak Soni lebih hafal tuh. Bagaimana Pak menurut Pak Soni itu tentang ya katakan kabinet ini apa sih seharusnya yang dilakukan kondisi seperti ini? Kabinet itu kan sebetulnya melayani rakyat. Dia kan sebagai pelayannya. Membangun negeri ini kan untuk rakyat. Nah, ketika dia udah terkesan tidak melayani, ya kan ya, hanya untuk kepentingan di luar melayani itu, kurang bagus. Gitu ya. Nah, jadi harus pimpinan tertingginya menegur.
Menegur atau mengambil sikap. Ya, bila perlu yang lalu-lalu ya waktu nggak boleh lah, jangan sampai punya kesan saatnya bertugas dia meninggalkan tugasnya. Nah, jadi kan menimbulkan ini persepsi macam-macam di masyarakat ini jangan sampai terjadi harusnya. Ya ini jangan sampai, tapi udah sampai ini. Ya ini salah. Ya. Ya, kan ini bukan sampai lagi, udah lewat ini. Harusnya wakil rakyat negur nih, wakil rakyat yang ada di sana, ya nggak? Pak Sony masih berharap jangan sampai, ini udah lewat. Harusnya, ya udah lewat. Harusnya wakil rakyat. Sudah kebablasan. Kan kita punya wakil rakyat di sana, ya kan? Itu bagian pengawasan tuh. Pak Sony masih ingat apa masih ada wakil rakyat? Menurut Abi gimana? Kayak nggak ada ya? Ya. Jadi sekarang kita lihat aja gonjeng-ganjeng rame seperti ini, kemana sih suara wakil rakyat? Bener juga tuh lagunya Iwan Fals ya. Iya. Kan rame nih, macam-macam masalah kan. Iya betul. Muncul segala macam masalah. Di mana wakil rakyat? Apa mereka peduli? Ini yang kita prihatin ya. Kita prihatin. Gitu. Dari sekian ratus itu ya. Masa iya semua sama? Ya banyak, Iya, tapi karena mayoritas itu apa namanya tidak reaksi, tenang-tenang saja, yang lain ikutan gitu. Oh gitu ya? Ya kan gitu kan? Iya, daripada nanti ujung-ujungnya ada nambah masalah baru kan, pikirnya udah belagak bigo aja dah. Iya, gitu. betul. Ya kan? Iya, kita yang ngikutin capek. Betul. Capek. Kapan di bangsa ini mau maju kan gitu kan? Pemilu udah dekat, ini sudah dekat, gonjang-ganjing banyak rame. DPR juga nggak ada gerakan sama sekali yang kelihatan gitu loh. Nah, ya makanya beberapa kali kita semacam bisik-bisik ya dengan banyak narasumber selalu kita suarakan supaya tugas ini masih panjang kan, belum selesai kan, masih setahun lagi. Betul. Gitu. Fokus saja harusnya ya. Ya seharusnya setahun itu kan ya kalau memang sudah confirm mau meninggalkan apa namanya tugasnya dia sebagai menteri atau sebagai gubernur, ya segera mungkin gitu loh. Jangan nunggu apa? Jangan nunggu diberhentiin atau ditegur gitu. Iya. Ya kan dari kesadaran sendiri kan. Sehingga kalau kesadaran lebih enak kita. Gitu loh. Mudah-mudahan. Tapi saya pikir mereka orang-orang cerdik lah, pintar, hebat-hebat. Ya, udah ngerti saya pikir, paham sama konstitusi ini. Apalagi wakil rakyatnya kan, Habib tahu sendiri ya, menterinya ataupun pejabat daerahnya, gubernurnya itu orang-orang pilihan ya. Saya yakin, tetap optimis, mereka akan berbuat baiklah untuk Republik ini. Yang akan datang. Hah? Yang akan datang. Yang akan datang. Akan datang nanti. Yang akan datang, insya Allah. Kalau yang sekarang sudah susah diharap. Kita berharap supaya yang... Kalau saya hopeless kalau saya sih. Hopeless. Ya, mudah-mudahan mereka ingat sama negara dan bangsanya. Mereka mau berbuat baik, mengabdikan, ya kan, dengan sisa waktu penugasan berapa lama ini? Kalau gubernur? Ya betul juga Mas Sony bilang. Mudah-mudahan dengan bisik-bisik kita ini, amin. Dengan apa namanya apa yang kita sampaikan ini, mereka juga menyadari itu. Iya. Jadi kita harapkan. Ya gunanya kita bisik-bisik itu kan himbauan. Himbauan, ajakan yang positif ya buat bangsa dan negara. Betul. Sehingga kita nanti bisa menghadapi pesta demokrasi ke depan itu dengan tentram, semuanya tidak saling hujat ya, tidak saling apa namanya menghina ya, semuanya apa namanya berjalan sesuai konstitusinya kita harapkan. Bayangkan nggak? Makanya konstitusi ini harus benar ya nggak? Iya. Hukum ini harus tegak. Anak-anak milenial kan udah paham itu. Dia ya buktinya kemarin yang Bupati itu ya, Bupati ada saya lihat Bupati mana itu ya? Ya jadi itu tadi Pak Sony, kalau memang bangsa ini mau maju ya harus banyak mendengar ya. Mendengar ya. Mendengar, terus apa namanya apa yang kurang bagus ya diperbaiki gitu loh. Apapun saran dan kritik itu
ya saran kritik kan salah satu proses demokrasi ya. Dan membangun ya biasanya. Demokrasi itu tidak jalan kalau tidak ada kritis. Hmm. Cuma orang semuanya diam semua, ya nggak ada kritik. Ya contoh terkini kan seperti kemarin rame dibahas itu kan katanya apa namanya presiden dan kementerian itu bertemu lagi ke pemimpin di Cina sana kan, Iya. menawarkan tentang IKN, jadi rame lagi kan Iya. gitu kan. Ya rame itu kan kepeduli kan. Kepedulian ya. Gitu. Betul, Kalau nggak betul. peduli kan nggak rame. Peduli karena mereka itu kan apa namanya jabatan itu kan amanat dari rakyat. Dan terbatas. Oh iya. Ya. Oh terbatas. Nggak selama ya mau hidup seumur dunia apa. Oh gitu ya. Ya kan? Makanya harus meninggalkan jejak-jejak yang untuk anak cucu. Anak cucu ya. Iya, jangan untuk segelintir orang. Iya, meninggalkan legacy ya. Wah, betul. Itu legacy itu gampang diucap. Oh, gampang diucap, ya kan? Tapi dilaksanakan sulit. berat, ya kan? Melanggar. Nah, nanti ada yang bercanda. Ya, hukum kan dibuat untuk dilanggar. Oh ya? Iya begitu. Ya, aturan kan dibuat untuk dilanggar. Jadi betul juga tuh orang-orang membuat aturan itu untuk memprotek dirinya, ya kan? Dari tadi tuh kayak dikritik, kayak apa? Nah, rakyat kan nggak baca itu aturan-aturan itu. Iya. Ayo, ada keputusan-keputusan nggak ada. Ayo coba. Rakyat kita nih kebanyakan lagi mikirin hidupnya. Waduh, bisik-bisik ini semakin menarik dengan Mantap. Laksamana Sony. Kita lanjutkan dengan episode berikutnya itu rakyat Ya, dari rakyat untuk rakyat. Ya. Daulat, kedaulatan rakyat di tangan rakyat. Nah, itu. Rakyat harus Iya. bergema di republik Iya. ini. Jadi kita lanjutkan dari rakyat Untuk rakyat. demi kedaulatan rakyat. Demi kedaulatan rakyat. Negara kuat, rakyatnya kuat. Iya. Kalau rakyatnya lemah, ya negaranya ikut lemah. Baiklah, bisik-bisik ini kita akhiri dengan wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Laksamana Sony sudah meluangkan waktunya sehingga memberikan pencerahan kepada khususnya netizen khas channel dan umumnya apa namanya bangsa dan negara ini yang memang masih membutuhkan semacam ya kritik, saran dan bisik-bisik dari banyak ya seperti orang-orang seperti Pak Laksamana Sony yang jam terbangnya, pengalamannya ya mendharma baktian kepada kepentingan bangsa dan negara ya. Amin. Terima kasih banyak. Masya Allah. Peace. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.